Kita diskusi tentang SWF atau Sovereign Wealth Fund lebih dalam lagi sekarang. Kalau video terdahulu kita membicarakan secara garis besar apa yang Saudi Arabia lakukan, apa yang Norwegia lakukan, dan apa yang Uni Emirat Arab lakukan. Sekarang SWF kita bicara lebih dalam lagi. Memahami dunia SWF, Sovereign Wealth Fund modern, harus berbasis New Economic Model. Tidak bisa dilihat menggunakan Keynesian, tidak bisa menggunakan Neolib ekonomi. Melihat Neolib kapitalisme itu gampang. Kalau ada orang yang mengatakan takut inflasi, apa-apa menggunakan mistar penggaris grafik inflasi, itu mereka adalah berbasis ekonomi Keynesian. Pasti mereka Neolib. New Economic Model bisa nggak ada inflasi walau duitnya dicetak dari tin air, dari angin. Contoh sederhana, kalau kita cetak uang 100.000 dari angin, lalu kita kasih ke mbok-mbok di pasar, uang tersebut dia beli 10 kilo jagung misalnya. Lalu jagung tadi dia buat perkedel jagung yang dia goreng, lalu dia jual, dia dapat 100 buah perkedel jagung dan dijual masing-masing satuannya adalah Rp2.000. Dengan cara ini ada inflasinya enggak? Inflasi itu kalau duit diam, kalau nabung makan bunga itu inflasi. Kalau beli barang impor konsumtif itu pasti inflasi. Kita kembali ke pelajaran ala Neolips di chapter yang lain. Sekarang kita ingin negara kita tidak berhutang lagi. Setuju ya? Masih mau coba pemahaman ekonomi Neolips atau mau menggunakan modern ekonomi teori? Masih belum kapok ya? Masih belum kapok yang utang, masih belum kapok ya defisitnya besar, atau mau menggunakan sesuatu yang revolusioner? Sekali lagi, sekedar mengingatkan, kita negara kaya mineral, terutama logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan banyak mineral jarang atau rare earth yang tersedia di muka bumi Indonesia ini. Segera lakukan audit atas aset tersebut. Berdasar pasal 33, kekayaan alam beserta isinya milik negara, gak boleh milik swasta atau dijamin-jaminin. Bukan milik negara. Setelah diaudit, maka kita akan mendapatkan jumlah deposit. Sekali lagi, jangan pikirkan bagaimana sulitnya nanti nambang, bagaimana di mana areanya, ada yang open pit atau bagaimana nanti teknologinya, refinery smelternya mahal. Itu urusan swasta, itu urusan partikelir. Nanti kita nih negara, kita di atas swasta. Jangan pikirkan dulu mengenai teknologi, cara tambang dan lain sebagainya. Dalam SWF, Sovereign Wealth Fund, di dalam New Economic Model, mineral tadi tidak akan pernah ditambang. Ingat, tidak akan pernah diproduksi karena bukan untuk kebutuhan tambang yang seketika. Bukan, kita tidak memerlukan materialnya. Nanti sovereign artinya kedaulatan. Maka kita bicara siapa yang punya logam mulia, mereka berdaulat. Ingat itu kata-katanya. Yang punya logam mulia mereka berdaulat. Jauh di atas dolar, jauh di atas yuan. Kita hitung misalnya cadangan emas Indonesia, katakanlah setelah kita audit ternyata ada 100.000 ton. Angkanya sekitar itu memang. Dan itu ada di perut bumi Indonesia. Maka 100.000 ton tadi kita terbitkan surat berharga. Dan inilah harta Indonesia. Tidak ada satupun negara yang menolak bahwa itu adalah hartanya Indonesia. Nilainya bisa bilion-bilion dolar. Jauh di atas kekayaan Amerika, jauh di atas kekayaan China. Lalu katakanlah yang 20% senilai 20 ton kita mau jual sekarang. Siapa yang mau beli? Yang mau beli adalah negara yang miskin sumber daya alamnya. Katakanlah India. Mereka katakanlah mau membeli 1% atau 1.000 ton. Ya bayar sekitar 40 bilion dolar atau sekitar 600 triliun rupiah. Atau Papua Nugini mau membeli 0,2%, perlu 200 ton emas. Ya bayar 100 triliun rupiah. Dengan surat berharga tadi, mereka bisa memprint mata uang negara mereka sendiri. Mau 10 kali lipat, 100 kali lipat, ya mau. Sekedar mengingatkan, 78,5 ton deposit Bank Indonesia yang saat ini kita miliki nilainya 50 triliun. Money create kita adalah 5.000 triliun, alias kita mencetak 100 kali dari jaminan emas kita. Hal itu biasa saja dan itu lumrah. Sampai kapanpun sesungguhnya cadangan emas tadi tidak perlu ditambang atau diproduksi. Itu namanya Sovereign Wealth Fund dalam arti sebenarnya. Kalau kita sendiri bagaimana? Kita mau nanya, berapa yang mau di-print? Berapa yang mau dipakai? Semua tergantung proyek berlapis 12 minimum. Lapis 12 itu seperti begini sederhananya. Kita punya 30 warteg. Kita mau buat warteg tersebut menjadi 100. Untuk menyuplai warteg tersebut kita perlu supplier ayam, perlu telur, perlu beras, jaringan distribusi, pupuk. Semuanya ikut dibangun. Sampai sawah, padi, pupuk, semua tanaman, pestisida, pabrik drone untuk nyiram pupuk cair tadi, semua dibangun sekaligus berlapis 12 tadi. Jadi jalan tol yang saat ini dibangun harus 100% produk lokal. Kendaraan yang isi pun TKDN-nya, lokal kontennya harus di atas 80%. Kalau perlu pakai baterai
listrik yang 100% buatan Indonesia, sehingga tidak impor BBM. Dan kendaraan itu pun mendistribusikan hasil pangan, pupuk yang semua buatan Indonesia. Kalau bangun jalan tol, besinya impor, isinya kendaraan asing bukan buatan Indonesia, pakai bensinnya impor, isinya pupuk impor, bangunnya pakai ngutang. Lah bingung kita ngurus kalau kayak gini nanti. Pakai SWF jauh lebih efisien, berdaulat pakai SWF itu, dan perlu nyali besar untuk berani berdaulat. Wahai pemimpin bangsa, beranilah.